Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kelas 8A dan 8B, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersyukur atas semua yang telah Allah berikan kepada kita, mau dari berupa makanan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan masih bisa belajar walaupun belajarnya tidak di kelas tapi melalui video di YouTube. Baik, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kemarin antum sudah belajar hadis 1219 untuk 7B kemarin. Itu kita lompat-lompat lah karena dari COVID kemarin. Kemudian Ustaz menyesuaikan juga hadisnya yang berkaitan tentang puasa dan lain-lain. Nah sekarang karena kita di semester baru, maka kita fokus untuk kembali kepada pembelajaran kita sebelumnya. Nah sebelum Ustaz memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mengulang-ulang sebenarnya video hadis-hadis sebelumnya. Nah silakan buka buku antum, yang bukunya ketinggalan bisa nanti gimana lah, cat potokan. Nah, nanti saya tampilkan di layar juga. Kita mengulang dulu hadis nomor 154, bab 15 lah, bab menjaga atas amal. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun misla fulanin kana yakumul laila fataraka qiyamal laili, muttafaqun alaihi. Nah, di sini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan. Fulan itu ya nama seseorang tapi disamarkan. Dia bangun di malam hari, maka dia meninggalkan sholat malam. Nah, muttafaqun alaih. Jadi ini sudah saya ajarkan untuk kelas 7B, mungkin di kelas 7A belum. Nah, jadi ini sebenarnya materi untuk kelas 7A juga, tapi untuk kelas 8 ini kita samakan saja, jadi tidak ada perbedaan hadis. Nah ini hadis yang sebelumnya mungkin baru untuk kelas 7A tapi pengulangan untuk 7B. Nah setidaknya kalau antum bangun malam jam 1:30 atau 1:30 atau 1:30, maka usahakanlah untuk sholat malam. Nah walaupun hanya 4 rakaat, di pondok 7 rakaat, maka harus bisa 4 rakaat. Nah kita masuk ke materi yang baru, itu bab 16. Adapun antum yang membuka di Play Store terjemahan Riyadhus Shalihin itu antum mungkin nomornya agak berbeda babnya dengan di buku Riyadhus Shalihin yang ini. Nah yang punya antum itu kelas 7 kemarin, sekarang kelas 8. Nah jadi untuk menemukan babnya itu antum harus tahu babnya tentang apa. Misalnya bab yang ini sekarang yang kita belajar adalah bab 16, bab perintah menjaga atas sunnah dan adabnya. Nah itu babnya. Nah hadis nomor berapa? Hadis 156. Baik, Ustaz bacakan. Fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, muttafaqun alaihi. Ini juga sudah dipelajari oleh kakak kelas kalian kelas 8 kemarin, sekarang kelas 9, dan sudah Ustaz ajarkan di kelas mereka. Ustaz artikanlah
An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uni, tinggalkanlah. Da'uni itu artinya tinggalkanlah. Ma taraktukum, apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian atau bagi kalian. Innama ahlaka, innama sesungguhnya, ahlaka telah hancur, man kana qablakum, siapa-siapa yang ada di sebelum kalian. Kenapa mereka hancur? Kasratu itu artinya banyak. Su'alihim itu pertanyaan-pertanyaan mereka. Wa ikhtilafuhum, dan perselisihan mereka. Jadi kalau ada hum him itu artinya mereka. Ala, atas, anbiya'ihim, nabi-nabi mereka. Nah, jadi sebelum kita itu ada Nabi Nuh, ada Nabi Yunus, ada Nabi Ibrahim, ada Ismail, banyaklah. Nah, jadi setiap nabi itu membawa perintahnya masing-masing. Faida nahaitukum, maka jika, faida itu artinya maka jika, nahaitukum telah kularang bagi kalian. Nah, jadi ada yang sudah dilarang oleh Rasulullah, itu ada an syai'in, an itu dari, syai'in itu artinya sesuatu. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Fajtanibuhu itu artinya maka jauhilah. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Maka jauhilah dia. Wa idza, dan jika, amartukum, aku perintahkan bagi kalian, bi amrin, dengan sesuatu atau dengan perintah, fa'tu itu artinya maka kerjakanlah, minhu, dari perintah itu, mastata'tum, sekuat usaha kalian. Muttafaqun alaihi. Nah, jadi kalau maksud hadis ini adalah, misalnya kita tuh sudah paham harta perintah sholat, maka kita harus sholat. Kemudian kita diperintahkan untuk mengikhlaskan hati kita untuk beribadah kepada Allah, maka harus ikhlas beribadah kepada Allah, bukan karena keterpaksaan. Kemudian juga kita mendapat perintah untuk berpuasa, entah itu sunnah ataupun wajib, maka kita laksanakan perintah itu tanpa dengan paksaan. Nah, karena ya, kita itu tadi hamba Allah itu ya pasrah dengan hukum-hukumnya, dengan harapan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga di akhirat kelak. Dan kita juga menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kita masuk ke dalam api neraka jahanam. Yang paling banyak pertanyaan itu ya Bani Israel. Kalau untuk baca yang di surah Al-Baqarah itu, qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, mintalah kepada Tuhanmu, kepada kami, menjelaskan sapinya seperti apa. Jadi perintah mereka itu untuk menyembelih, mereka tanya sapinya seperti apa, kemudian apakah sapinya warna kuning atau apa, dan seperti itu. Nah, dan hampir-hampir mereka itu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi misalnya diperintah sholat berjamaah itu 4 rakaat sholat isya, ya sudah 4 rakaat saja, tidak perlu kenapa harus 4 rakaat, kenapa ini. Nah, itu tidak perlu ditanyakan sesuatu yang sudah jelas dan sudah ada hadis-hadisnya juga. Nah, seperti itulah hadis 156 ini. Selain mereka banyak tanya, mereka juga menyelisihi, waqtilafuhum, menyelisihi ya, misalnya disuruh bersedekah, disuruh berzakat, mereka punya harta yang banyak, tidak mau menyisihkan uangnya, tidak mau memberi hak-hak orang miskin, tidak mau memberi hak-hak anak yatim, tidak mau memberi hak-hak orang yang menuntut ilmu, tidak mau memberi hak-hak orang yang baru masuk agama Islam, mu'allaf. Nah, seperti itu. Jadi perintah-perintah syariat Islam itu yang mengajak orang dari kegelapan menuju ke jalan yang penuh cahaya. Karena Islam itu agama yang satu-satunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum jangan ragu lagi dengan agama Islam.
dan perintah-perintahnya pun sudah jelas, banyak di Al-Quran, banyak di hadis. Nah, salah satunya kita belajar ini ya, kita jangan sampai mengikuti orang-orang yang menyelisihi nabinya. Dan kita sudah punya uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti perbuatan, perkataan dan ucapan beliau ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah? Maka ya kita belajar. Nah, salah satunya ya mendengar sabda beliau, kemudian membaca sejarah-sejarah Nabi, sejarah para sahabat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Oh ya, sedikit lagi. Jika aku telah larang bagi kalian sesuatu, maka jauhilah. Nah, itu tadilah. Kalau sudah dilarang ya jangan didekati. Mencuri, bolehlah mencuri. Mencuri ya kada boleh. Jadi jangan didekati mencuri itu. Berbohong, bolehlah berbohong. Nah, maka dijauhi perbuatan-perbuatan yang berbohong. Dan jika aku telah perintahkan bagi kalian, maka kerjakanlah semampu kalian, semampu usaha kalian. Kalau di mahfuzat itu ada malu fauqa ma'amilu. Nah, mahfuzat itu hadis. Seingat Ustaz itu. Kerjakanlah di atas apa yang telah mereka lakukan. Nah, maksudnya misalnya orang itu bisa puasa Daud misalnya. Ya, tapi itu sudah batasan maksimalnya. Tidak perlu kita puasa setiap hari. Maksudnya seperti ini, misalnya ada orang sholat tahajud 4 rakaat, ya kita bisa sholat 7 rakaat misalnya. Orang bisa sholat tahajud 7 rakaat, kita bisa 11 rakaat. Seperti itu. Ya lebih dari mereka lah maksudnya. Nah, tapi jangan sampai kelewat batas. Nah, sesuai dengan anjuran-anjuran. Nah, itu maksudnya yang sekuat usaha kalian itu, semampu kalian. Karena ada juga orang-orang yang dibebani dengan syariat, ya dia tidak mampu, ya mau gimana lagi. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata yang tidak pas didengar ataupun antum tidak pahami, bisa antum tanyakan ke Ustadz. Nah, untuk daftar hadirnya itu Ustadz bikinkan di Google Form. Di bawah Ustadz deskripsikan linknya di bawah. Itu ada Google Form. Jadi yang mengisi Google Form Ustadz anggap hadir. Nah, isi Google Form di bawah. Jadi itu nilainya otomatis terkoreksi. Nah, nanti antum sudah dapat nilai di situ. Soalnya mudah-mudah saja. Terjemahkan kata, isi biodata, kemudian ada 5 soal pilihan ganda, dan menerjemahkan kata. Katanya yang dari hadis 156 ini juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Mari kita tutup belajar kita. Tadi belum dimulai dengan bismillah lah. Ya, kita mulai dengan baca bismillah dan kita akhir dengan alhamdulillah. Istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, satu lagi ya, pas misi biodata itu nanti ada tugas juga upload foto. Upload foto, antum menulis hadis ini ke buku tulis, salin ditulis, hadis 156 ditulis ke buku tulis dan diterjemahkan. Nah, terjemahan keseluruhan. Nah, kemudian hasilnya itu dipoto dan diupload di biodata, di Google Form itu juga. Habis misi nama, kelas, baru ada di situ upload foto. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Dihafalkan, dihafalkan. Disetorkan kada. Nanti mungkin bahas murojaah. Mungkin pertama selanjutnya Ustaz minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.